kami perkenalkan, saya dari PT Aman Multi Indonesia, PT AMI ya singkatannya. Dulu mungkin Pak Reza kenal dengan kita adalah Jaya Protect ya. Sekarang kita alihkan ke PT AMI. Nah, pada kali ini perkenalkan, nama saya Marno. Saya dibantu oleh Mas Inung dan Pak Didi sebagai maintenance ahli daripada hidran dan alarm kebakaran. Kebetulan ini ikut ke sini ya. Jadi kalau jenengan konsultasi tentang alarm kebakaran hidran langsung dengan Pak Didi yang di lapangan tadi. Kalau saya adalah marketing ya. Jadi yang selalu dihubungi Pak Rizky kebetulan. Pada siang hari ini terima kasih sekali atas kepercayaan kepada PT Sumber Masanda Jaya ya, Masanda Jaya yang telah memberikan kepercayaan kepada PT AMI untuk kerjasama, terutama yang sudah kami lakukan dengan PT Sumber Masanda Jaya adalah isi ulang pemadam. Dan hari ini kami dipercaya untuk memberikan pelatihan. Saya yakin panjenengan sudah sering mengikuti pelatihan kebakaran. Kebakaran ada yang tahu nggak? Kebakaran adalah sebuah musibah yang disebabkan oleh api yang tidak dapat dikendalikan. Saya yakin ini pesertanya para leader sehingga sudah memahami sekali ya bahwa kebakaran adalah merupakan musibah yang disebabkan oleh api yang tidak dapat dikendalikan. Yang disebabkan oleh faktor itu dua. Yang pertama manusia, yang kedua adalah alam. Ya, manusia ini banyak sekali, terutama ceroboh dan lalai. Kecerobohan dalam segi pekerjaan merupakan faktor yang bisa menimbulkan kebakaran. Maka di sini yang terpenting adalah penerapan terhadap sumber daya manusianya untuk menyadari tentang arti penting pencegahan kebakaran. Lebih penting mencegah daripada menanggulangi. Jadi, karena fungsi kita semuanya ini kesehariannya lakukan tindakan pencegahan. Jangan sampai melakukan kecerobohan dan kelalaian. Kecerobohan yang seperti apa? Yang biasanya dilakukan seperti merokok, ya, merokok sembarangan. Untungnya dibuang sembarangan, maksud saya begitu. Terus ceroboh meletakkan barang-barang yang mudah terbakar di tempat-tempat yang tidak teratur, atau mungkin packingnya tidak kuat. Contoh jerigen isi cairan yang sudah terbakar, tapi tidak di backup dengan tempat yang kotor, sehingga ketika tersampar jatuh. Ini merupakan faktor penyebab kecerobohan oleh manusia. Faktor alam adalah musim hujan, musim kemarau. Musim hujan banyak terjadi kebakaran, betul nggak? Karena ada petir, karena ada aliran air, takutnya instalasi perusahaan yang sudah tidak layak atau kurang maintenance konsleting. Ada petir, petirnya nggak berfungsi. Itulah penyebab terjadinya kebakaran. Dan musim kemarau biasanya mudah banyak barang yang kering, terutama di perhutanan dan perusahaan juga ya. Itulah faktor yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran. Nah, kalau terjadi kebakaran, maka apa yang harus kita lakukan? Ini yang terpenting. Tindakan apa? Yang pertama harus kita lakukan sebagai leader, sebagai tim tanggap darurat berbeda. Ya, tidak semua langkahnya sama. Ini sesuai dengan peranan di perusahaan ini untuk mencegah dan menanggulangi eksiden terjadinya kebakaran. Nah, yang pertama, kalau terjadi kebakaran, lakukanlah identifikasi terlebih dahulu terhadap situasi dan kondisi kebakaran itu sendiri. Karena harapan kita semua karyawan itu bisa menggunakan apa? Minimal. Tidak hanya terbatas leader security, tapi karyawan-karyawan itu sangat penting untuk bisa menggunakan apa?
ketika dia bekerja terjadi bunga api, ambil apa terdekat, semprot. Tidak perlu melibatkan banyak tim. Itu kan tujuannya apa ya? Alat pemadam api ringan. Tapi kalau di saat awal sudah gagal, dengan mau pakai hidran, mau pakai dinas kebakaran, itu malahan. Artinya sudah terlambat. Jadi langkah yang paling utama tujuan kita adalah menciptakan sumber daya manusia yang bisa menggunakan alat pemadam api ringan ya. Kalau apa ini sudah tidak bisa, baru kita lakukan menggunakan apa? Alat pemadam api besar yang menggunakan roda. Sehingga standarnya dalam gedung, satu gedung itu sekalian minimal ada satu apa. Ketika apa sudah tidak bisa dipakai, tidak bisa menanggulangi, kita ambil apa. Apa tidak bisa, baru kita gunakan hidran. Langkahnya seperti itu. Dan sambil tim emergensinya berjalan, prosedur evakuasi kebakarannya dilakukan. Langkahnya apa lagi? Berarti kan menghubungi dinas kebakaran, ya, menghubungi dinas-dinas terkait. Ada Kapolsek, Ramil, ada dinas kesehatan. Itu cara melakukan tindakan pemadaman kebakaran. Oke, saya tidak panjang lebar karena waktu saya hanya terbatas 1 jam. Ya kalau bahannya kayak gini besar, nah ini harusnya 24 jam, 3 hari. Jenengan akan mendapatkan sertifikat kelas D dasar ya. Nah, nanti diuji oleh Kemenaker. Tapi ini singkat saja, dasarnya aja. Saya akan mengajarkan bagaimana cara kita menggunakan apa. Ya, standarnya kalau menggunakan apa di sini apa SOP-nya? Pakainya apa? Tatnya TAT. Itu standar nasional Indonesia. Jadi SNI-nya seperti itu. Nah, kita terapkan. T-nya apa? T-nya apa? Tarik ya. Tarik apanya? Pinnya. Dengan cara bagaimana? Caranya jomplang. Jadi usahakan gerakan kita mencapai pin ini dengan cepat. Kalau kita taruh di bawah aparnya, kita cabut atau tarik kunci pengamannya berdiri, ini susah. Pinggang kita juga akan sakit. Kecuali ini di meja. Di meja bebas berdiri ya. Tarikannya jongkok, kita pegang handle bagian bawah. Maaf, kita pegang bagian leher, bukan bawah ini ya, tapi leher aja. Ini yang bebas. Tangan kiri memegang leher, tangan kanan tarik kunci pengaman. Ya, tarik dengan kuat, jangan sampai ini goyah. Mudah nggak? Dan ini biasanya mereka yang pakai banyak yang panik sehingga kesusahan di saat tarik kunci pengaman karena pegangnya handle dan tuasnya. Yang terjadi begini ya, padahal kita cuma pegang leher, tarik kunci pengaman, ya. Itu caranya. Jadi jongkok begini, itu T. Selanjutnya apa? Arahkan selang dengan cara dipegang bagian ujung. Jangan mau tangan kanan, tangan kiri pegangnya boleh, tangan kanan juga boleh. Tergantung jenengan biasanya pakai tangan apa. Nah, kenapa harus di ujung? Karena kalau di pangkal selang ini membahayakan. Ya, bisa tidak terarah. Obat kabin, ya. Paling bahaya, nozzle-nya kena, isinya kena mata, masuk ke mulut. Ini banyak sekali yang ceroboh. Kadang dibuat tekanan begini, tapi nggak dipegang
selangnya. Akhirnya selangnya naik kena ke wajah, ya. Itu. Jadi yang pertama adalah tarik kunci pengaman, arahkan nozzle dengan cara dipegang ujung selang. Terus apa selanjutnya? T-nya apa? Tekan, ya. Tekan apanya? Tekan tuasnya. Tuasnya. Dengan cara bagaimana? Ditekan dengan cara diremas. Remas itu begini. Supaya apa? Keluarnya kencang. Kalau tidak diremas, hanya ditekan-tekan, ini menyumbat. Jadi keluar berhenti, keluar berhenti. Apalagi tekanan manja. Ya. Gini aja. Banyak cewek-cewek yang tekannya cuma manja doang. Lo keluarnya kok hanya gitu aja. Ini kenapa? Ternyata mereka tekannya manja banget. Ya, nggak boleh ya. Tadi. Dan yang terakhir adalah apa? Huruf apa? S. S-nya apa? Sapukan. Iya. Kadang ada yang T-nya tekan, N-nya semprotkan. Kan sama aja tekan sama semprot, ya. Sapu itu bagaimana? Diarahkan ke apinya. Sapu itu begini, betul, ya. Ini tuh maksudnya adalah dikibas-kibaskan atau diarahkan dari samping ke samping, side to side. Maksudnya gitu kan? Iya. Di sumber apinya ya, bukan ke kobaran atau anunya, kobaran apinya. Dengan terjadi kebakaran di aki mobil. Nah, ternyata kobaran apinya sudah sampai ke atapnya ini. Jangan tembak yang di atap. Tepat nggak? Kenapa salah? Sumber masalah. Kenapa salah? Salah sasaran karena kita sistem pemadaman api yaitu dengan cara pendinginan, menutupi oksigen, memindahkan bahan bakar. Itu tepatnya begitu langkah memadamkan api. Berapa menit tuh Pak? Ini untuk berapa menit? Jadi fire ratingnya atas memiliki kapasitas yang berbeda sehingga lama semprotannya juga berbeda. Tidak bisa sama. Yang ini adalah 10 detik, bukan menit. Ini lama ya, 10 detik ini habis. Kalau yang 4 kilo 11 detik, yang 5 kilo 12 detik, yang 6 kilo 14 detik, yang troli besar sampai 30 detik. Tapi pemadaman hanya butuh waktu 3 sampai 5 detik. Itu pasti padam kalau kita SP-nya benar. Mental kita juga siap. Kita SP-nya benar, tapi mentalnya tak siap sama. Ya. Semakin gede semakin lama. Oke, pertanyaan bagus. Lain, selain lagi apa? Mau tanya apa? Silakan. Pak, Ya. kalau udah expired masih bisa digunakan nggak Pak? Kalau sudah expired masih bisa digunakan nggak? Bisa digunakan tapi tidak maksimal. Itu berarti keuntungannya, kelemahannya sama sekali tidak keluar. Karena bentuk daripada dry chemical powder ini sudah menggumpal, sehingga yang keluar cuma gas pendorong. Tapi ya anginnya saja, isinya nggak keluar. Kalaupun bisa keluar, daya padamnya berapa? Jadi tetap dilakukan isi ulang, ya. Oke, cukup ya. Sekarang kita gunakan hidran. Saya butuh tim security dulu, boleh? Ini dilepas. Ayo!
kampret. Kenapa? Jangan dilepas. Selama yuk, lanjut. Nah ini laki-laki bener nih. Akan dijalankan dalam pemasangan kompor sama kata bukan. Ya, makanya dibiasakan seperti itu. Kita putus, kita jauhkan kalau misalnya akan berhenti. 2 sampai 3 meter. Oke, yuk, yuk. Arahnya dari mana? Sini, kali situ ya. Yuk, tarik kunci pengaman, taruh, contoh, taruh kunci pengaman, pegang leher, pegang ujung selang, arahkan selang, tekan, sapukan, maju, sapukan, nah, maju lagi, terus, sapukan terus, maju ya, terus, maju, terus sudah coba, nah, Habis ya? Belum itu. tuh, masih tuh, Oh masih ada. terus, nah, mundur. Dari yang terdekat dulu ya. Tekan. Ya. Satunya lagi ya. Sebenarnya, Pak. Itu mau udah pak. Cukup lah habis. Udah habis pak. Oke ya. Ini pinnya mana? Pinnya mana Mil? Pinnya Pinnya hilang tuh kelihatan. Gerakan terus. pegang nih atasnya. Sini. Nah. Ya ternyata. Gimana? Nah. Kurang kencang, masukin lagi sampai bunyi klak. Udah. Ya udah. Udah. Nah, kamu udah jalan lagi. Ya, hati-hati. Siap. Gimana? Ini Oh, gini. Abang, aku percaya sama Caranya jangan gitu. Arahin sana. Gini. Ini yang itu, Yang ini salah. ya Oke. Oke, arahin sana tuh. Jangan salah. Siap. Ini megangnya bener. aja yang ini kaki depan. Udah, kakinya nempel. Dekat. Nggak boleh bercanda. Jangan sekali-kali kalau sudah pegang notel bercanda nggak apa-apa ya. Kalau jangan dilepas nanti khawatirnya terhantam temennya ya. Oke? Kalau sudah siap bilang siap. Siap nggak? Siap. Boleh mau di goyang-goyang boleh. Bisa boleh kaki bisa hanya angin. Angin tekanan air dalam pipa. Rica gandhi. Ya. Ya. Ke depan, berarti ke depan. Rica gandhi. Maju juga boleh. Maju 3 langkah ke depan. Maju. Maju ke Maju belakang. 3 langkah. Maju apa depan? Karena apa sumber apinya tidak kena, jadi harus maju ya. Ya, maju. Rica gandhi. Gandhi dulu. Ingat komando saya. Komandonya depan. Oh, dan pegang dan lepas dulu, kalau lepas. Ya. Nah, atas. Nah, tuh. Kanan. Ini ada yang berhentinya. Maju kanan. Maju.
Maju. Udah, mana? Stop. Stop, Ki. Ya, nggak perasaan tambah gede. Turunkan. Turun. Apa? Kocak ya. Siap. Siap. Langsung itu. Langsung kan. Langsung. Ambil posisi. Oke. Keren. Oh, keren. Balapan mana sana? Ya tanahku ya nanti ya. Itu beneran enak belakang. Buat nama dia. Ternyata berat. Kaki. Tangannya jangan gini, kalau gini nanti dengan. Jangan dengan ini ya. Oke. Kakinya benar. Oke, kalau sudah siap, bilang siap. Udah siap sedang ya. Siap. Siap. Oke. Yuk. Palepen, perhatikan ya. Palepen, mereka tidak paham bekerja di mana. Terus. Siap, Kak. Bisa ganti depan. Bisa gede depan. Harus sampai pertawuran loh, jangan lepas. Depan bisa. Oke. Tangannya kan. Jangan bisa. Aku bisa ke tangan ya. Turunkan. Lihat depan. Turunkan, kok nggak diturunkan kenapa? Turunkan. Nah, terus. Jangan dimarahin. Nggak berat ini mah. Ini ya. Maju. 3 langkah ke depan. Terus. Oi. Nah, jangan takut kalau itu tidak apa-apa. Tidak membahayakan, itu hanya angin buang angin. Jadi pasti ada kanginan juga ya. Parah lu. Kurang kencang kita ya. Boleh sama ini. Gaskan. Ya. Gantian. Ya. Percaya diri ya. Oke. Yuk, angkat ke atas, tutup. Nah. Ya. Oke, turunkan. Airnya turunkan ya. Tutupnya masih lama itu. Ke kanan, tutupnya ke kanan.